Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, ya, yaitu tentang eh, tagar bubarkan BPIP trending di Twitter, ya. Jadi ini ada pernyataan dari PKS, ya, anggota mereka yaitu Refrizal yang mengatakan BPIP itu tidak bermanfaat, ya. Ini memang bermula dari tagar dari ciutan dari Romo Beni yang menginginkan pembubaran MUI, ya, dari awal setelah ada penangkapan tiga ustadz, ya, dari anggota MUI, ya. Ini ada berita dari seputar Tangsel, ya, dengan judul yang ngeri-ngeri sadap, tagar bubarkan BPIP trending di Twitter, ya. Kita bacakan saja langsung. Seputar tangsel.com, ya, dengan judul tagar bubarkan BPIP trending di Twitter. Refrizal, BPIP tidak bermanfaat, hanya buang-buang anggaran negara. Nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menjadi perbincangan publik di media sosial, ya. Bahkan muncul tagar bubarkan BPIP sejak Senin 22 November 2001 pagi. Tagar bubarkan BPIP muncul diduga sebagai respon terhadap ciutan dari staf khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Antonius Beni Susetio. Romo Antonius Beni Susetio diduga turut menanggapi tentang penangkapan salah satu anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI, Ahmad Zain An-Najah oleh Densus 88 atas dugaan terlibat terorisme. Dalam cuitannya yang telah terhapus namun tangkapan lainnya beredar di media sosial, Romo Antonius Beni Susetio menyertakan link dari kanal YouTube RKN Media berjudul MUI harus berbenah, jangan jadi sarang kelompok radikal yang diunggah pada Sabtu 20 November 2021. Walau tidak berkomentar dan hanya menyertakan link tentang MUI itu, tidak sedikit pihak yang geram dan mengecam Romo Antonius Beni Susetio yang berujung pada munculnya tagar bubarkan BPIP. Pasalnya, budayawan itu merupakan seorang staf khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP. Salah satu yang ikut mengecam dan mendesak pembubaran BPIP adalah politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS, Refrizal. Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya pada Minggu 21 November 2021, Refrizal menilai BPIP kerap membuat gaduh dan tidak bermanfaat. Politisi berusia 62 tahun itu mengatakan BPIP hanya membuang anggaran negara. Karena itu, dia mendesak agar BPIP dibubarkan. BPIP bikin gaduh melulu, BPIP tidak bermanfaat, hanya buang-buang anggaran negara. Maka bubarkan saja BPIP. Bubarkan BPIP, tulis Refrizal. Dikutip seputar tangsel.com dari akun Twitter @refrizalskb, Senin 22 November 2021. Tidak hanya Refrizal, sejumlah netizen juga turut menyuarakan pembubaran BPIP karena dinilai tidak bermanfaat dan hanya membuat gaduh. Tagar bubarkan BPIP yang merasa BPIP anfaedah, silakan retweet, tulis akun @nengmonika. Persatuan terus dikoyak, entah apa yang dibina, bukannya mempersatukan malah mengoyak, tulis akun @salamdawasc. Digaji negara ratusan juta jadi anggota BPIP nggak jelas kerjaannya, sekalinya bersuara ngajakin gelut, haduh, tulis akun @sejahtera/com. Hingga berita ini ditulis, tagar bubarkan BPIP telah dicuitkan sebanyak kurang lebih 5.000 kali, ya. Ya, gitu ya berita dari seputar Tangsel mengenai tagar bubarkan BPIP, ya. Ya, sobat sekalian, ya, kita harus
pertama harus paham dulu ya bahwasanya ketika apa yang aktivitas personal satu orang dengan kelompok itu harus dibedakan, ya kan? Ketika misalnya komentar dari Romo Beni mengatakan baru satu orang, ya, ketika tiga orang ditangkap, itu dia langsung berkomentar ingin membubarkan MUI, ya. Ya, hanya 3 orang dan itu hanya baru diduga gitu dari MUI itu, ya. Baru diduga aja langsung berkomentar bahwasanya semuanya harus dibubarkan, MUI ya, MUI harus dibubarkan. Nah, ini lucu gitu lah. Nah, bagaimana kalau kita menyamaratakan semua, misalnya kasus korupsi ya, yang sudah kita ketahui kasusnya ya, sudah terbukti dan ingkrah ya, misalnya kasus korupsi bansos yang melibatkan Juliari ya, Juliari ya. Kenapa kita tidak menyerukan saja partainya juga dibubarkan karena terduga ya merupakan sarang koruptor misalnya, ya kan? Kalau kita adil ya, ataupun korupsi yang dilakukan Edi Prabowo ya, kenapa tidak partainya juga yang dibubarkan ya? Kalau kita adil seperti itu bagaimana kan? Coba seperti itu. Jadi kita harus membedakan antara apa yang dilakukan oleh seseorang dengan kelompok ya. Kalau satu orang ya hukumlah satu orang itu aja ya, bukan kelompoknya semuanya ikut kena ya. Jadi ini di luar dari logika ya. Ketika seseorang ya melakukan hal tindakan kriminal ya, orang itu pribadi yang harus dihukum ya. Dan memang mengenai BPIP sendiri ini sejak awal pendiriannya ya tahun 2016 ini memang banyak sekali masalah ya. Banyak sekali pengamat yang menilai ya, mereka yang sudah berpengalaman sejak dahulu mengatakan bahwasanya BPIP ini sudah tidak layak ya, tidak cocok ya, minta untuk dibubarkan ya. Kenapa? Mereka mengatakan bahwasanya ini terkesan sama seperti zaman dulu ya, Orde Baru, sama seperti BP7 ya. BP7 itu yang Badan Pembina Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila itu sama dipakai sebagai apa? Sebagai alat legitimasi pemerintah, ya. Alat legitimasi pemerintah untuk Untuk menggubuk lawan politiknya, ya, dengan melakukan tafsir terhadap Pancasila, ya. Ini tidak perlu, ya. Tidak perlu pemerintah itu membuat badan-badan seperti ini, ya. Padahal badan yang sudah ada, ya, apapun yang sudah ada, institusi yang sudah ada itu manfaatkan ya untuk menjaga konstitusi. Misalnya ada Mahkamah Konstitusi ya yang fungsinya sama untuk menjalankan atau mengadili ya ataupun menegakkan konstitusi misalnya, atau dalam lingkaran pemerintah sudah ada Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press ya. Dan memang patut kita kritisi ya bahwasanya dengan adanya BPIP ini, ya pertama memang tidak mempunyai faedah ya, banyak ketidakgunaannya, di samping juga membuang-buang anggaran ya. Juga ini bisa menjadi jalan buat pemerintah ya untuk menafsirkan Pancasila sesuai dengan kehendak hati rezim itu sendiri ya. Bahwasanya Pancasila itu bisa definisikan sesuai keinginannya ya. Artinya apa? Ketika seseorang itu ya rezim itu bisa saja memakai alat Pancasila itu sebagai alat gebuk ya. Kamu tidak sesuai dengan Pancasila ya, kamu tidak sesuai dengan Pancasila ya, seperti itu ya. Dan itu sudah terbukti ya. Lawan-lawan politik sudah digebuk ya, misalnya Ormas HTI itu dibubarkan, Ormas EPI dibubarkan ya. Apa juga menunggu MUI juga dibubarkan ya, dengan memakai Pancasila ini sebagai alat legitimasi ya, alat untuk melegalkan
alat untuk menggebuk lawan politik yang tidak sesuai dengan kepentingannya, ya. Ini Pak patut dikritisi ya pemerintah. Apalagi kedepannya ini masih ada RUU BPIP, ya. Nah, ini malah akan menjadi alat legitimasi tambahan buat BPIP sendiri, ya. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat BPIP sendiri bagaimana? Ya, BPIP sendiri tidak merepresentasikan rakyat gitu. Dewan pengarahnya saja itu dari the ruling party, PDIP, yang merupakan ketua umum, ya. Dan sekarang sudah ditambahi ya jabatannya dengan ketua Dewan Pengarah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi kedepannya memang isu yang akan diangkat itu adalah bagaimana menggunakan BRIN ini ya, dan juga BPIP itu dalam tanda kutip untuk menggebuk siapa? Menggebuk umat Islam, ya. Apa buktinya? Coba apa saja yang dikeluarkan oleh BPIP itu selalu menyudutkan Islam, ya. Ada komentar bahwasanya agama itu musuh Pancasila. Coba bayangkan. Ini pasti akan dimarahi semua orang ini. Apakah mereka itu yang berkomentar itu tahu bahwasanya semua ini masyarakat muslim terbesar di apa mereka tidak sadar bahwasanya itu kita ada masyarakat muslim terbesar di dunia, ya. Nah, banyak sekali gaduh ya, salah satunya seperti ini, ya. Apalagi kalau kita melihat kembali lagi bahwasanya tidak ada kegunaan ya dengan adanya BPIP ini, justru malah makin membuat ketidakjelasan ya arah ya perkembangan negeri ini, ya. Seperti itu. Ya, kita berharap ya kedepannya negeri ini akan lebih baik, ya. Kedepannya pemerintah itu tidak melegalkan segala cara, ya. Dengan adanya BPIP ini salah satunya juga menjadi alat legitimasi, ya. Kita berharap kedepannya itu pemerintah itu bisa fair, ya, bisa fokus untuk mensejahterakan rakyat, ya, tidak cari-cari kesalahan rakyat, ya, saling merangkul, ya, bukan saling memukul ya dengan alat kekuasaan mereka ini, ya. Ya, semoga negeri ini kedepannya lebih baik, ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya Rahmat Romdini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.